Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Dinamika Kependudukan Indonesia Social Studies kelas 7 SMP Tauladi oleh saya sendiri yaitu Ibu Ambar. Baik anak-anakku, kita masuk ke bab subbab berikutnya yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan jumlah penduduk, mengidentifikasi persebaran penduduk, menganalisis komposisi penduduk. Nilai keislaman yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Baik, kita masuk ke dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama mengenai jumlah penduduk. Berdasarkan tabel berikut, jumlah penduduk di 10 negara di dunia berdasarkan World Population Dataset tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat keempat, dengan jumlah yaitu 244,3 juta ya jiwa. Kemudian diprediksi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 265 juta jiwa ya. Anak-anak bisa bayangkan begitu besarnya jumlah penduduk di Indonesia ya nak ya. Baik, yang kedua, persebaran penduduk di Indonesia. Nah, persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, maka sumber daya fisik, baik sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati oleh penduduk. Nah, baik, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini merupakan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Kita lihat di Pulau Sumatera. Nah, kepadatan penduduknya 55 juta jiwa ya atau 21,15%. Sementara di Jawa 149 juta jiwa atau 57,12%. Sementara di Kalimantan 15 juta jiwa 6,07%. Di Pulau Sulawesi 19 juta jiwa atau 7,34%. Dan di Nusa Tenggara sekitar 14 juta jiwa atau 5,53%. Di Kepulauan Maluku berkisar 2,9 juta jiwa atau 1,13%, dan di Papua 4,1 juta jiwa atau 1,60%. Ini berdasarkan data yang saya ambil dari Google ya, menyatakan seperti ini. Nah, kalau anak-anak perhatikan pada peta persebaran penduduk di Indonesia, yang paling besar jumlahnya pulau mana penduduknya? Ya, betul, Pulau Jawa ya nak ya. Dan kita menjadi bagian dari penduduk Pulau Jawa. Jumlahnya begitu besar, 149 juta jiwa. Nah, hal ini bisa dianalisis nak. Mengapa jumlah penduduk di Pulau Jawa besar? Karena sumber daya alam yang mendukung kehidupan serta kesuburan tanah yang ada di Pulau Jawa sangat mendukung untuk penduduk berpusat di Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, mengapa di wilayah lain sedikit? Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi nih, bisa dianalisis. Oh, di Papua penduduknya dikit Bu, karena mallnya jarang. Lebih banyak tambang Bu. Nah, seperti itu ya. Kenapa di Kalimantan penduduknya sedikit? Karena di Kalimantan ini kebanyakan rawa Bu, juga daerahnya tidak subur sehingga tidak banyak penduduk yang tinggal di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya nak. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini dibedakan menjadi dua, berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan usia, jumlah penduduk Indonesia pada tabel berikut ya tahun 2018 bisa anak-anak lihat total penduduknya ada 265 juta jiwa. Nah, berdasarkan usia dikelompokkan seperti ini nak. Penduduk belum produktif yaitu pada usia 0 sampai 14 tahun.
penduduk produktif usia 15 sampai 64 tahun. Penduduk tidak produktif usia 65 tahun ke atas. Nah, anak-anak masuk ke dalam usia yang mana nih? Betul, 0 sampai 14 tahun ya. Berarti anak-anak masuk ke dalam kategori penduduk belum produktif. Sementara Bu Ambar berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Berarti Bu Ambar penduduk produktif. Coba anak-anak tanya ayah bunda anak-anak masuk ke usia yang mana? Nah, betul. Usia penduduk produktif 15 sampai 64 tahun ya. Nenek kakek kita masuknya ke usia tidak produktif ya, usianya di atas 65 tahun ya. Bisa jadi seperti ini ya. Nah, ini angka-angka pengelompokan penduduk berdasarkan usia dapat menghitung namanya dependensi rasio atau angka ketergantungan penduduk. Cara perhitungannya seperti ini ya rumusnya. Oke, lanjut. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Nah, komposisi berikutnya yaitu berdasarkan jenis kelamin. Baik, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Nah, cara menghitung sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan yaitu sebagai berikut. Nah, ini rumusnya SR sama dengan P1 dibagi PL ya, penduduk laki-laki dibagi penduduk perempuan dikali 100. Nah, inilah cara perhitungan mengenai sex ratio. Sehingga nanti bisa diketahui per 100 jumlah penduduk terdapat berapa laki-laki dan berapa perempuan ya. Semoga bisa dipahami anak-anak semua, tetap semangat. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Bu Ambar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.